ketemu lagi dengan saya Novita Gosal dari Indigo. Hari ini kebetulan bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2020. 10-10-20 yang untuk sebagian orang dianggap sebagai angka cantik. Kalau nggak zaman COVID begini mungkin banyak yang nikah ya pada hari ini pas bertepatan hari Sabtu dan tanggal spesial pulang kan. Kenapa jadi spesial? Yang bikin spesial itu karena jarang ketemu angka kembar dan istilahnya yang mudah diingat. Jadi orang tuh ingin mendokumentasikan sesuatu peristiwa yang spesial buat mereka di hari spesial dan juga di momen spesial. Jadi istilahnya wajar ya kalau memang ingin mencari angka yang dianggap unik dan cantiknya. Ini unik loh karena langka. Jadi istilahnya kan untuk ketemu yang angka kembar tuh dia paling kemungkinannya tuh nggak sampai 50-50, 30-30 kemungkinannya. Tapi buat sebagian orang juga ada yang menganggapnya sebagai angka angelik, ya kan? Angelik itu berarti apa? Angka kembar itu kayak 11, 12 itu mean something ya. Berarti merupakan ibarat koper, jadi ada kode-kodenya. Jadi yang ibaratnya bisa membuka gerbang spiritual kita. Itu sebagian orang. Tapi tergantung dari sudut pandangnya juga sih. Ada juga orang yang memandangnya tuh angka yang kalau meskipun dia cantik, tapi kalau misalnya balik ke 0 lagi orang juga nggak mau gitu kan. Karena jujur aku salah satu orang yang tidak mau ada angka 0 di momen tertentu gitu, nggak mau aku. Jadi harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu aja bolak-balik. Dan ujungnya aku secara pribadi aku memang menghindari untuk tidak turun ke bawah. Jadi kalau misalnya nomor ya 279 135 gitu, jadi ujungnya harus ke atas. Kenapa gitu, entahlah kenapa ya, mungkin buat aku sendiri aku pribadi itu seperti kayak grafik. Kalau kita bikin grafik itu kan ya misalnya 2.2 di sini, terus 5 terus 0 kan kayak jatuh banget gitu ya ibaratnya gitu kan. Jadi itu buat aku pribadi, jadi bukan berarti apa-apa, hanya aku secara alam bawah sadar aku seperti itu gitu kan. Nah untuk tanggal 10, 10, 20, 20 sih itu lebih kepada it's easy to remind gitu aja, gampang untuk diingat. Tapi bukan berarti, mungkin juga orang-orang banyak kan juga nggak mikirin tentang artinya yang gimana ya gitu, nggak mikir tentang angeliknya lah, nggak mikir tentang apanya lah, yang penting gampang diingat, itu doang sih ya. Susah enggaknya sih, simpel enggak sih, teman tergantung kita juga gitu kan, kita mau bagaimana. Karena kunci alam bawah sadar sendiri sih itu ada di diri kita masing-masing. Nanti next saya akan bahas lagi lah yang berjudul kitab diri gitu kan. Tapi itu nanti, karena nggak semua orang bisa mau memahami dan mau mengerti tentang kitab diri tersebut gitu kan. Aku sendiri juga pakai bahasa aku nggak ngambil dari buku, nggak ngambil dari Google atau dari artikel orang gitu kan. Tapi memang benar-benar aku alami ya. Kayak hari ini aku mengalami peristiwa yang buat aku agak gimana ya, tapi pada saat aku ngelihat itu juga ya heboh sedikit, tapi terus ya fine lah, udah mau gimana ya, malas juga ngebuk-ngebuk kamar gitu kan. Jadi tadi pagi waktu aku mandi, jadi mau ngambil anduk gitu kan, karena baru mau ngambil anduk kan, mau ngambil anduk, terus aku lihat kayak semacam ada binatang melata ya, kayak macam reptil gitu, tapi nggak terlalu jelas banget itu kadal atau ular, nggak ngerti. Tapi warnanya hitam kuning. Jadi ekornya kelihatan sih muter gitu. Jadi hitam kuning. Gue gak kepikiran apa-apa. Misalnya kaget aja sih. Waktu jatuh sempat ngintip, dan kelihatan masih ekornya. Dia diem aja, gak gerak sama sekali gitu kan. Terus aku manggil anakku gitu kan. Anakku sama bapaknya ya. Suamiku datang ke dalam kamar, terus pas suamiku mau lihat itu hilang. Jadi dia gak sempat lihat, aku yang lihat. Terus dia bilang, bukan ini kali lu salah lihat. Bilang gimana sih, salah lihat, orang jelas banget kok lagi ngelilit begitu kan. Yaudahlah, karena nggak ini cari juga susah dan ngeri juga gitu. Ambil anduk, mandi. Nah aku biasa tuh kalau pas lagi mandi relax itu kadang-kadang kayak ada explanation, ada yang menjelaskan gitu kan. Tiba-tiba aku teringat pada sebuah keris yang dimana mama sih pernah cerita, katanya mbah sih, tapi nggak tahu keris itu di mana. Mbah tuh katanya punya keris. Nah kerisnya mbah itu bisa berubah wujud menjadi ular gitu kan. Dan aku jujur pada saat dengar itu tuh aku itu nonsens banget lah gitu Pak. Misalnya aku lebih percaya pada vibrasi segala macem gitu kan. Nah pada saat aku berpikir seperti itu, tiba-tiba
kayak dapat penjelasan lagi gitu kan. Nah, penjelasan itu apa? Dijelaskan kalau bukan merubah wujud menjadi ular gitu kan, tapi mungkin pada saat Kristus kan orang zaman dulu kan kalau bikin pusaka itu kan buat apa, ada yang buat penarikan pengasihan, ada yang buat jaga apa, buat jaga sawah ya, sawah ditaruh ditanam di apa di tanah di sawah tersebut gitu kan, dikubur kan tujuannya buat apa gitu kan. Nah, pada saat si pembuat pusaka tersebut itu berpikir kan tujuan dia buat ini, jadi kan berarti energinya itu menyelaraskan vibrasinya di frekuensi binatang tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin yang bikin alat buat yang secara ini ya, secara frekuensi. Jadi ada di frekuensi serangga gitu kan, dipasang dinyalain dengan listrik, lalu getarannya itu ngusir serangga gitu kan. Nah, bisa jadi orang-orang pada saat itu bisa secara getaran otak ya, vibrasinya itu bisa masuk ke barang. Kan itu kan logam itu kan mengantar listrik yang paling cepat ya, paling cepat. Jadi pada saat itu jadi vibrasi tetap ada. Dan kenapa ada minyak segala dirawat segala macam, mungkin ya itu buat menjaga frekuensi biar tetap sama. Makanya ada minyaknya, kalau kris ini cocoknya sama minyak ini, kris itu pakai minyak itu gitu kan. Ya karena untuk menjaga frekuensi tetap di frekuensi yang sama, jadi tidak berubah. Sehingga ya aku jadi berpikir tentang yang kris yang bisa jadi ular. Jadi mungkin bukan krisnya yang jadi ular, tapi istilahnya frekuensinya di frekuensi binatang tersebut, sehingga binatang tersebut itu pada waktu dan momen tertentu tuh bisa bermunculan gitu kan, atau pergi gitu kan, tergantung buat apa gitu kan. Aku jadi berpikir seperti itu gitu kan, karena aku memang tadi ke vibrasi, dan aku mulai berpikir, tiba-tiba bukan berpikir sih, tiba-tiba aku kayak ingat gitu kan, wih di rumah tuh ada pusakanya mama gitu. Wah langsung ya udahlah, nanti dilihat gitu, ya udahlah nggak apa-apa kan. Jadi ya pelajaran baru buat aku, entah itu ya apa enggak aku nggak tahu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kita sama-sama belajar ya, mungkin aku salah, tapi ini aku dapat ya, mau dibilang bocoran langit bocoran langit aja tapi logika juga sih ya. Nanti Anda akan masuk ke analisa dan akan masuk kepada materi kitab diri ya, ditunggu aja. Thank you.